The Jericho. Halo teman-teman, selamat datang di channel After All. Gimana kabarnya nih? Sehat semua? Bagaimana? Sudah mulai WFO 100% kan kalian? Pada kesempatan kali ini, Patrick akan membawakan film dari Marvel, yaitu Iron Man pertama. Film bergenre superhero ini dirilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh mega bintang super aktor, yaitu adalah Robert Downey Jr. yang berperan sebagai Iron Man. Yang tak kalah mencengangkan, film ini berhasil meraup pendapatan sejumlah 585 juta dolar. Oke, tanpa basa-basi lagi, dan mari kita mulai. Legacy, creating smarter weapons, advanced robotics, satellite targeting. Pada alur kali ini, Patrick akan berfokus pada Tony Stark. Si tampan, kaya, dan cerdas di usia muda ini mendapatkan penghargaan dari militer Amerika atas kejeniusannya menciptakan berbagai macam senjata yang super canggih. Tapi sayangnya saat Kolonel Rhodes akan memberikan penghargaan, Tony malah tidak ada. Tanpa diduga-duga, Tony yang tidak menghadiri acara tersebut ternyata sedang asik berjudi dengan wanita-wanita pegoda. Sudah tajir melintir nampaknya tidak membuat orang ini menghindari judi. Suspek rungkat juga nih kayaknya. Tony yang sepertinya sudah puas berjudi lalu pulang. Sebelum pulang, Tony dihampiri oleh wartawan yang bernama Christine untuk menanyakan tentang inovasi senjata yang dilakukan oleh StarTech. Tanpa sadar, Christine malah terpukau oleh Tony, dan ya, hal yang iya-iya pun terjadi. Tony yang sedang mengerjakan mobilnya diperingatkan oleh asistennya, yaitu Pepper Potts. Ini orangnya. Dia mengingatkan seharusnya saat ini Tony sudah berada di pesawat bersama Kolonel Rhodes. Dan setelah dibujuk oleh Pepper, Tony bergegas menuju landasan pribadinya. Dan benar aja, Rhodes mengumpat kepada Tony karena ternyata Tony sudah telat selama 3 jam. What? Sesampainya di Afghanistan, Tony Stark bertemu dengan para jenderal untuk melakukan presentasi senjatanya. Rudal terbarunya yang dapat membelah diri saat ditembakkan, yang dia beri nama yaitu Jericho. The Jericho. Setelah melakukan presentasi senjatanya, Tony melanjutkan perjalanan dengan kendaraan perang dan dikawal oleh 3 prajurit. Di perjalanan, Tony asik ngobrol dengan para prajurit. Nampaknya humor Tony nyambung dengan humor-humor para prajurit. Tapi tiba-tiba kendaraan Tony diserang oleh musuh, dan semua pengawal Tony tumbang. Melihat itu semua, Tony lalu keluar mobil namun naas. Ada rudal dengan logo Stark Industries di sampingnya. Belum sempat kabur, rudal itu meledak. Yinsen, yang merupakan seorang dokter sekaligus sesama tawanan, menanamkan elektromagnet ke dalam dada Stark untuk mencegah pecahan rudal yang melukainya agar tidak mencapai jantung dan membunuhnya. Pemimpin Cincin 10, Raza, menawarkan untuk membebaskan Stark dengan syarat dia harus membuatkan rudal Jericho untuk kelompoknya. Tetapi Stark dan Yinsen tahu bahwa dia tidak akan menepati janjinya. Bukannya membuat Jericho, Tony yang difasilitasi penuh oleh Raza malah membuat reaktor mini untuk dadanya
agar dapat memberikan daya elektromagnet lebih kuat dan lebih praktis. Selain itu, mereka juga membuat semacam kostum perang yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Belum juga pengisian daya kostum itu selesai, teroris sudah mulai curiga dan memeriksa ke ruangan Tony. Tiba-tiba ledakan terjadi saat kelompok itu membuka ruangan Tony. Dan hal itu membuat semua teroris menuju ke ruangan Tony untuk menyerang. Tak tinggal diam, Yinsen keluar ruangan untuk mengorbankan diri agar dapat mengulur waktu. Setelah daya terisi penuh, Tony membabi buta menghajar musuh. Luar biasa baju perang ini dapat menahan berbagai tembakan musuh. Tony pun bergegas keluar dari goa lalu membakar semua senjata yang dimiliki oleh musuh. Setelah semua terbakar, Tony pun terbang untuk menghindari ledakan dan kabur dari tempat itu. Belum sempat kabur jauh, Tony terjatuh di gurun dan mau tidak mau harus jalan melintasi gurun. Beruntung Kolonel Roach muncul membawa helikopter dan melihat Tony, dan setelah itu Tony dibawa pulang ke Amerika. Sambutan dari Pepper yang pertama kali Tony dapatkan ketika sampai di Amerika. Tony ingin Pepper menyiapkan konferensi pers. Di dalam konferensi pers, Tony menyatakan bahwa setelah dia disandra 3 bulan dan melihat semua kejadian di sana, dia berniat untuk menutup divisi produksi senjatanya. Obadiah dan seluruh wartawan kaget dan setelah pernyataan itu, Tony lalu pergi. Di tempat lain, kelompok 10 cincin menggali sisa-sisa dari baju perang Tony Stark yang terjatuh di gurun untuk mereka susun kembali. Tony yang sedang di bengkel menghubungi Pepper untuk membantunya mengganti reaktor yang ada di badan Tony. Pepper pun lalu mencabut yang lama, lalu menggantinya dengan reaktor yang baru, yang tentunya yang lebih canggih dan modern. Malam harinya, Tony Stark bersama Jarvis, asisten virtualnya, berencana menggarap proyek Mark II. Proyek ini merupakan update dari baju perang yang dia bangun pada gua saat ditawan kemarin. Mark II pun dimulai pengerjaannya. Dari bagian kaki, tangan, dan seluruh bagian baju itu diperbarui dengan bahan yang lebih canggih dan yang lebih efisien. Setelah semua dirasa sempurna, Mark II pun dites untuk meluncur ke angkasa. Saat akan mencoba menembus ke atmosfer, di ketinggian tertentu baju itu membeku dan membuat mesin mati secara mendadak, dan Tony pun terjatuh. Di detik-detik akhir, mesin dapat menyala kembali dan Tony pun berhasil selamat. Belajar dari kejadian membeku tadi, Tony mengganti material armornya dengan bahan yang sama dengan satelit agar dapat bertahan di suhu ekstrim. Tidak berhenti di situ, Tony juga mengecat dengan warna merah dan emas agar lebih catchy. Di suatu pesta, Tony tergoda oleh penampilan Pepper. Tony kemudian mengajak untuk berdansa. Saat berdansa, Pepper terlihat canggung, lalu Pepper meminta Tony untuk mengambilkan minum di bar. Di saat menunggu minum, Tony bertemu lagi dengan Christine. Dia memberi foto pembantaian oleh teroris di Gulmira yang melibatkan senjata dari Stark Industry. Tony terheran-heran bagaimana bisa senjata itu bisa sampai sana. Tony pun menghampiri Obey dan menanyakan tentang hal itu. Di luar dugaan, Obey malah berkata akan menyingkirkan Tony dari perusahaannya sendiri agar divisi senjata tidak jadi ditutup. Lihat berita tentang kota Gulmira yang hancur lebur oleh serangan teroris 10 cincin tentu membuat Tony marah. Lalu Tony menggunakan armornya menuju ke Gulmira.
Sesampainya di sana, Tony membebaskan warga lokal yang disandra oleh kelompok 10 cincin. Dan Tony meledakkan gudang senjata dan misil Jericho milik kelompok tersebut. Setelah semua meledak, Tony pun on the way pulang. Saat terbang pulang, Tony terdeteksi oleh radar Amerika. Mereka bingung, karena baru pertama kali melihat benda asing yang terbang di area tersebut. Rhodes pun menelepon Tony menanyakan tentang benda itu. Tetapi Tony pura-pura tidak tahu. Amerika pun mengerahkan 2 jet untuk melumpuhkannya, tetapi serangannya dapat dihindari oleh Tony. Dan ketika Tony terhimpit, dia menelepon Rhodes. Dia mengaku kalau benda kecil itu adalah dirinya. Tony yang tidak sengaja menabrak sayap pesawat dan membuat pesawat itu terjatuh. Tetapi Tony tidak tinggal diam dan dapat menyelamatkan pilotnya. Di tempat lain, Obey bertemu dengan kelompok teroris 10 cincin, dan dia yang ternyata selama ini menyuruh kelompok teroris itu untuk membunuh Tony saat di Afghanistan. Di sana, Obey diperlihatkan sisa-sisa armor Tony yang ditemukan di gurun. Lalu, Obey melumpuhkan Raza menggunakan alat perusak telinga. Dan Obey membawa armor itu dan menghabisi pasukan teroris yang ada di situ. Merasa ada yang tidak beres di dalam perusahaannya, Tony meminta tolong Pepper untuk membajak data perusahaannya untuk mengetahui apa saja yang Obey lakukan sejak Tony ditawan hingga sekarang. Saat melakukan peretasan, Pepper dibuat kaget oleh file yang bernama Sektor 16 yang memperlihatkan desain-desain armor mirip milik Tony. Terdapat juga tayangan para teroris yang menawan Tony dan menyebutkan nama Obey sebagai orang yang membayar mereka untuk membunuh Tony. Tony yang sedang akan mengangkat telepon Pepper tiba-tiba dilumpuhkan oleh Obey. Dia menggunakan alat yang sama saat dia melumpuhkan ketua teroris itu. Dia berkata kepada Tony bahwa dialah yang merencanakan penyekapan Tony di dalam gurun. Sebelum Obey pergi, Obey pun mengambil reaktor di dada Tony. Gawat banget nih. Tony yang kehilangan reaktornya mencoba mengambil reaktor lamanya yang berada di bengkel. Dengan menahan rasa sakit, Tony dapat memasang reaktornya kembali dan menuju ke sektor 16 menggunakan Mark III-nya. Di tempat lain, Pepper menuju ke sektor 16 untuk menangkap Obey. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan Obey yang sudah memakai armor, dan Pepper pun kabur keluar. Di luar dugaan, Obey mengejar dengan cara keluar dari tanah dan akan menembak Pepper. Sebelum hal itu terjadi, Tony dapat menjatuhkan Obey, dan dia terpental sampai jalanan raya. Ukuran yang besar menyebabkan Tony kewalahan ketika dihajar oleh Obey. Tony pun tidak kehabisan akal. Lalu dia terbang tinggi, Obey pun menyusulnya. Tony tahu persis kekurangan armor Obey, yaitu armor itu akan membeku di ketinggian tertentu. Dan benar saja, di ketinggian tertentu armor Obey membeku, lalu membuat dia jatuh. Secara mengejutkan, ternyata Obey yang masih selamat kembali menyerang Tony bertubi-tubi. Tony pun lalu bertahan sambil memancing Obey untuk mengikutinya tepat ke atas reaktor raksasa. Dan ketika Obey sampai di atas reaktor, Tony meminta Pepper untuk menekan tombol penghancur. Ledakan reaktor itu membuat Obey tak sadarkan diri lalu jatuh ke dalam reaktor itu dan membuat reaktor itu hancur.
Keesokan harinya, Tony bersiap menghadiri konferensi pers sambil membacakan alibi yang dibuatkan oleh seorang agen SHIELD yang menerangkan bahwa Tony Stark tidak terlibat dalam kejadian tadi malam. Namun saat konferensi pers berlangsung, Tony Stark malah mengaku bahwa dirinya lah manusia yang berkostum besi itu yang wartawan juluki sebagai Iron Man. Dan film pun selesai. Khasanah dari film ini adalah janganlah kalian berjudi, karena sabar, ulet, dan pantang menyerahlah yang membawa kalian ke hidup yang kalian impikan. Oke, sekian saja alur cerita kali ini. Bang Patrick sebagai pembawa acara, sekaligus editor, sekaligus pengendali sound pada video kali ini undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah guys, thank you.